Shalom anak-anak. Hari ini Sister Krista akan melanjutkan cerita tentang Musa, yaitu tentang 10 tulah yang dilakukan Tuhan terhadap bangsa Mesir. Tetapi di video kali ini Sister Krista akan sampaikan tulah yang pertama sampai yang kelima dulu ya. Selamat menonton. Tuhan memberitahu Musa dan Harun untuk pergi ke Sungai Nil, tempat Firaun pergi di pagi hari. Mereka memiliki pesan dari Tuhan untuk diberikan kepada Firaun. Tuhan meminta agar Firaun membiarkan umatnya pergi, sehingga mereka bisa menyembah Tuhan di padang belantara. Tetapi Firaun menolak. Maka Harun melakukan apa yang diperintahkan Allah. Dia memukul air dari sungai Nil dengan tongkatnya. Lalu air itu berubah menjadi darah. Itulah tulah yang pertama. Orang-orang Mesir menjadi tidak bisa minum dari air sungai itu. Para penyihir Firaun melakukan hal yang sama dengan ilmu-ilmu mantra mereka. Firaun lalu menolak menaati Tuhan dan berbalik kembali ke istana. 7 hari kemudian, Tuhan memberitahu Musa untuk mengatakan kepada Harun agar mengangkat tongkatnya di atas sungai, ke atas selokan, dan ke atas kolam untuk membuat katak keluar dari sana dan memenuhi seluruh tanah Mesir. Itulah tulah yang kedua. Para penyihir Firaun menggunakan sihir mereka pula dan mampu melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Harun. Katak ada di mana-mana dan Firaun akhirnya memanggil Musa dan Harun. Firaun meminta mereka untuk berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mengambil katak dari tanah Mesir. Firaun berjanji akan membebaskan umat Tuhan dan pergi dari tanah Mesir. Musa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doanya. Katak-katak itu mati di rumah, di halaman, dan di ladang-ladang. Katak mati itu ditumpuk menjadi tumpuk-tumpukan yang banyak, dan baunya sangat busuk. Firaun pun melanggar janjinya. Ia menolak untuk membiarkan orang-orang Ibrani pergi dari Mesir. Tuhan kembali menyuruh Musa untuk memberitahu Harun agar memukul debu dengan tongkatnya. Dan debu itu menjadi nyamuk yang jumlahnya banyak sekali. Namun para penyihir Firaun mencoba untuk melakukan hal yang sama. Tetapi ia tidak bisa melakukan ini. Nyamuk ada di mana-mana, hingga pada manusia dan binatang. Itulah tulah yang ketiga. Firaun memiliki hati yang keras. Ia menolak untuk membiarkan orang Ibrani pergi dari Mesir dan menyembah Tuhan. Pagi-pagi sekali, Firaun turun ke sungai. Musa dan Harun memberitahu dia apa yang telah direncanakan Allah selanjutnya. Segerombolan lalat akan berdatangan dan berdengung di sekitar orang Mesir, tetapi tidak untuk budak-budak bangsa Ibrani. Kawanan lalat yang sangat banyak itu masuk ke dalam istana dan rumah-rumah orang Mesir. Itulah tulah yang keempat. Tetapi lalat menjauh dari budak-budak Ibrani. Firaun lalu memanggil Musa dan Harun. Ia berkata akan membiarkan orang Ibrani pergi dari tanah Mesir. Tetapi Firaun meminta agar mereka tidak pergi terlalu jauh. Firaun pun meminta agar Musa berdoa kepada Tuhan untuk menghentikan lalat. Musa berdoa kepada Tuhan untuk menghentikan lalat. Dan keesokan harinya lalat-lalat itu pun pergi.
Tetapi Firaun kembali melanggar janjinya dan menolak untuk membiarkan budak Ibrani pergi dari tanah Mesir. Musa pergi menjumpai Firaun lagi dan berkata kepadanya, "Jika kamu menolak untuk membiarkan bangsa Ibrani pergi, maka besok Tuhan akan membawa wabah yang mengerikan pada kuda, keledai, unta, domba, dan kambing kalian. Tetapi ternak para budak Ibrani akan selamat." Hari berikutnya, ternak orang Mesir mati kena penyakit sampar. Itulah tulah yang kelima. Firaun menyelidiki dan menemukan bahwa hewan-hewan milik budak Ibrani masih hidup dan sehat. Sedangkan hewan-hewan milik bangsa Mesir kena penyakit sampar dan mati. Tapi ia menolak untuk membiarkan umat Allah, bangsa Ibrani itu, pergi dari tanah Mesir dan menyembah Tuhan. Nah, itulah tulah yang pertama sampai yang kelima. Namun Firaun masih tetap saja tidak mau membiarkan bangsa Ibrani pergi dari tanah Mesir dan menyembah Tuhan. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tuhan akan menunjukkan kuasanya yang lebih dahsyat lagi. Lalu, apakah yang akan dilakukan Tuhan? Apa yang akan diperintahkannya kepada Musa? Simak video selanjutnya ya.